dalam tema Minggu Galau kita akan membahas tentang hubungan yang digostingin, korban ghosting, terus hubungan yang digantungin, korban digantungin. Nah, kenapa sih kamu bisa digantungin? Terus kenapa sih kamu bisa di ghosting? Apa sih perbedaan di ghosting sama digantungin? Oke, simak video kita sama-sama di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Novena Pekal. Ingat, tonton video ini sampai habis agar Anda tidak keliru tentang penjelasan saya. Kita bahas satu persatu. Ghosting. Apa sih ghosting itu? Ghosting itu dimana satu pasangan, mau cewek ataupun cowok, dia udah merasa nyaman banget sama seorang itu, terus orang itu udah ngasih dia kenyamanan, dia udah ngasih perhatian, dia udah ngasih, pokoknya udah buat kita udah GR banget kayak gitu. Nah pokoknya udah nyaman banget, udah jalan kemana-mana, terus orang juga mikirnya kita tuh udah cocok banget. Kalau misalnya kita diajak dia jalan nih, kita udah nggak mikir lagi mau pakai baju apa, tapi kita udah mikirnya udah kejauh banget. Contohnya dia udah hanya kamu hari ini mau kemana sih, ada waktu luang nggak? Kalau ada, saya mau ngajak jalan nih. Udah nih, si cewek ini udah sibuk nih, udah nggak mikir dandan yang cantik gimana lagi, udah mikirnya udah jauh. Nanti saya nikah sama dia nggak ya, terus saya kalau nikah sama dia pakai adat apa ya. Saking kejauhnya si korban ghosting ini mikirnya. Tapi sayangnya guys, sayang sekali, orang ini cuman hanya datang dan pergi. Itulah korban ghosting. Kita jangan mau di ghostingin ya. Jadi kita udah merasa nyaman banget, udah percaya banget sama janji-janjinya, tapi dia pergi. Jadi ghosting itu adalah JJS, janji-janji siluman. Nah kalau kamu udah di ghostingin, hei kamu yang perempuan, sebenarnya yang kena ghosting ini bukan hanya perempuan aja, orang cowok juga bisa digostingin. Nah intinya kamu yang korban digostingin, kamu harus tahu dong kalau kamu itu berharga. Jadi kamu jangan mau direndahin. Kalau kamu ditinggalin tanpa kabar, kamu jangan mau dibodohin. Nah biasanya si korban yang kena ghosting ini, nah kamu misalnya yang korban kena ghosting, yang udah kegeeran, udah merasa nyaman banget sama tuh orang, tapi ditinggalin, gak ada kabar, pasti tanda tanya, kok dia nggak pernah chat saya lagi, kok dia nggak pernah datang lagi, kok dia susah banget dihubungin. Terus kamu berpikir, salah saya apa ya? Terus apakah dia ilfil waktu kita jalan, apakah ada kesalahan-kesalahan? Stop deh, kamu stop untuk menyalahin diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu nggak salah, yang salah itu ya dia yang ngeghostingin kamu. Orang ngeghostingin kamu itu sudah jelas dia itu orangnya yang egois, karena dia bukan cuman kamu aja yang diprioritasin. Sebenarnya orang yang ghosting itu selain kamu, dia juga ada korban-korban yang lain. Jadi dia jalan sama kamu, nah dia juga jalan sama orang yang lain, jadi kamu kegeeran sendiri. Nah kalau udah nemuin kasus kayak gini, kamu sebagai korban, kalau dia udah menghilang, kamu jangan pernah hubungin dia. Terus kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Nah berarti kalau dia nggak ngubungin kamu, menghilang gitu saja, sebenarnya sih kita cek-cek juga ya, entah dia memang hilang karena dicuri orang kan, entah dia hilang memang ada masalah lain, apa ditangkap polisi kan, kita nggak tahu. Yang jelas istilahnya yang di ghosting ini, dia pergi tanpa kabar, tapi dia bersama orang lain kayak gitu. Jadi setelah kamu cari informasi gitu, ternyata dia tuh menghilang karena dia ada yang lain, memang menghindar sama kamu, bukan jadi korban kayak kayak itu tadi, kayak kecelakaan apa gimana kayak gitu kan. Nah berarti kamu stop deh nyalahin diri kamu, terus kamu juga stop untuk nyari-nyariin dia, terus kamu jangan sekali-sekali coba duluan untuk ngechatin dia. Nah biasanya orang yang ngeghostingin kamu ini nanti dia akan menghilang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tiba-tiba dia datang lagi dengan rasa nggak ada masalah. Dia ngerasa kayak
nggak ada berbuat dosa gitu. Ya memang JS tadi, janji-janji setan, emang orangnya kayak setan ya. Kalau dia datang pergi mainin hati orang, itu namanya kayak apa tuh. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah jadi saat dia datang sama kamu, chat kamu, terus dia mulai lagi ngerayu-ngerayuin kamu jangan sekali-kali welcome gitu aja. Walaupun memang sih kamu pasti masih ada rasa suka, masih ada rasa bucin-bucinnya gitu, tapi kamu harus memposisikan diri kamu kalau kamu itu orang yang berharga. Jadi kamu jangan mau untuk dibodoh-bodohin. Walaupun dia datang lagi kayak gitu, kamu pun mau masih menerima dia, welcome, tapi kamu harus tegasin dia dong. Jadi kamu harus tegasin dia, kamu jelasin sama dia kenapa sih kamu pergi begitu aja, terus kenapa sih kamu menghindar begitu aja. Kamu tahu nggak kalau kamu itu mainin hati gua kayak gitu guys. Jadi harus ditegasin lagi, jangan mau dia datang tiba-tiba kamu langsung welcome lagi, bucin lagi dengan rayuan-rayuan dia, terus kamu bucin lagi dengan janji-janji dia. Habis itu dia semena-mena dong, terus dia pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, datang lagi. Hello, ini hati bukan angkot yang bisa lo bayar terus lo turun lo sesuka hati kayak gitu kan. Nah jadi gitu guys. Nah itulah ghosting. Kalau ghosting itu seseorang yang telah membuat kamu nyaman terus dia pergi menghilang. Terus kita bahas yang kedua tentang digantung. Nah kalau hubungan digantung nih sebenarnya agak ribet juga ya, lebih ribet lagi dari ghosting. Kalau ghosting sakit juga sih, tapi dia menghilang kita udah tahu dia nggak bener. Tapi kalau yang digantung, tarik ulur gitu, kayak main layang-layang, udah tarik diulur, tarik ulur kayak gitu. Dia sayang sama kamu, dia perhatian sama kamu, tapi dia nggak ada komitmen sama kamu. Terus gimana dong? Bingung kan? Nah gimana itu kalau udah digantungnya kayak gitu? Kamu harus mengambil ketegasan. Itu ya perbedaan ghosting sama hubungan yang digantung. Kalau ghosting tadi dia udah bikin kamu nyaman, udah bikin kamu kegeeran, udah bikin kamu dikasih janji-janji terus dia menghilang tanpa kabar, terus tegedek dia sama yang lain. Nah sedangkan yang digantung dia masih sama kamu, dia masih perhatian sama kamu, tapi dia nggak ada komitmen sama kamu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh, jalan terus sampai bertahun-tahun. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun jalanin hubungan kayak gitu, nggak ada kepastian. Nah kamu sebagai orang yang digantungin, yang merasa digantungin, hei kamu, iya kamu yang merasa korban digantungin, lo harus ngambil keputusan. Lo jangan mau digantung-gantungin kayak gitu. Lo tegasin sama dia, lo mau nggak atau gimana. Kalau memang mau pergi ya lo pergi, kalau lo mau bertahan ya bertahan kayak gitu. Jadi jangan lo suka-sukanya jadi mainin hati, ditungguin, diiniin, alasannya masih sayang, dia masih care, dia masih perhatian. Kalau dia masih sayang, dia perhatian, lo dihalalin bukan digantungin. Jadi lo tahu kan posisi lo sekarang di mana. Kalau lo digantungin, lo harus ngambil keputusan. Kalau orang pacaran itu udah bertahun-tahun tanpa kepastian, itu namanya bukan cinta, tapi itu cari alasan biar lo lama-lama ditinggalkan. Tapi lo tanya juga nih, apa sih penyebabnya dia sampai sekarang belum bisa juga mengambil keputusan. Lalu tanyain apakah dia masih kuliah, apakah dia masih ada target yang mau dikejarkan, terus apakah dia masih belum mampu. Lalu ditanyain kayak gitu. Nah jangan mau diikutin tanpa ada kepastian. Yang rugi siapa? Yang rugi lo sendiri. Jadi lo harus tegasin. Nah setiap hubungan itu harus ditegasin. Nah terutama sebagai cewek nih, cewek itu bodohnya dia itu lebih main hati dan perasaan daripada logikanya. Kalau dia udah cinta sama orang, kalau dia udah bucin sama orang, dia udah cerahin semuanya sama pasangannya, diikutin semuanya, diikutin apapun diikutin. Padahal kadang cowok itu datang sama kita, dia tuh cuman
cuman datang baru nunjukin ini loh gua, ini loh kelebihan gua, belum nyatain keseriusan lo udah aduh dia tuh udah tipe gue banget, dia itu udah kayak jodoh gue banget deh, kayaknya kita dia cocok kayak gitu gini. Akhirnya apa, dia udah mikirnya kayak gini, cewek ini gampang banget, pokoknya udah dalam genggaman gue nih cewek nih misalnya. Nah jadi lo yang nonton ini sebagai cewek, lo harus bikin tuh cowok penasaran. Jangan lo baru pacaran, baru PDKT lo udah kasihin semuanya sama tuh cowok, akhirnya apa, lo nggak dihargain. Nah tinggal jadi kesal gue. Jadi kayak gitu guys. Jadi kalau lo dighostingin, lo digantungin, lo harus tinggalin orang kayak gitu. Lo harus tegasin orang kayak gitu. Terus lo sebagai cewek lo jangan murahan. Lo baru dirayuin, lo baru digombalin, lo baru dijanji-janjiin gini gitu, lo udah kasih semuanya sama tuh cowok. Jadi lo harus introspeksi diri. Kalau misalnya lo ditinggalin sama tuh cowok, lo jangan kejar-kejar dia deh. Lo ngerasa nggak kalau yang ngejar lo duluan tuh siapa dulu, kayak gitu. Nah terus kalau lo digantung-gantungin sama tuh cowok, lo harus tegasin sama tuh cowok, kenapa sampai sekarang nggak ada komitmen. Nah lo harus tegasin, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, lo tegasin tuh kemana, mau bawa kemana tuh hubungan. Nah kalau misalnya nggak ada kepastian juga, lo tinggalin. Lo untuk apa nyakitin hati lo sendiri. Lo merasa nyaman sekarang, lo merasa dia masih care sama lo masih sayang, tapi mau dibawa kemana tuh hubungan? Mau dibawa kemana tuh hubungan? Jadi lo harus komitmen sama diri lo sendiri. Lo harus buat orang itu merasa lo itu berharga. Jadi jangan mau direndahin, lo jangan kasihin semuanya sebelum lo diprioritasin. Oke? Jadi gak boleh galau-galau lagi, gak boleh sedih-sedih lagi. Lo merasa diri lo yang salah, lo merasa diri lo yang gak bener, lo merasa dikecewain, lo merasa stop deh nyalahin diri lo sendiri. Lo tanyain deh sama pasangan lo, kalau yang digantungin mau dibawa kemana. Terus lo yang dighostingin, udah jelas kan dia itu gak pasti. Jadi cari yang pasti-pasti aja. Oke? Ingat, cari yang pasti-pasti aja. Terus jangan mudah gampang banget dirayu. Jangan mudah bucin. Jadi sebagai lo yang korban ghosting, lo yang korban digantungin, sebenarnya cowok juga suka nih digantungin sama cewek nih, bukan cewek aja. Jadi lo harus sampai tindakan. Oke? Sampai jumpa. Tinggalkan semua galau malam minggu.